Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعته لعلكم تتقون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين rahimakumullah. Pertama, yang paling utama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana pada siang hari ini kita masih mendapatkan izin dan ridhonya Allah untuk bisa melaksanakan sholatul Jum'ah berjamaah, yang insya Allah amal ibadah sholatul Jum'ah kita dan juga amal ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di siang hari ini tanpa terkecuali insya Allah semua diberikan cucuran rahmat, taufik wal hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga insya Allah mudah-mudahan segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat kita, dan doa-doa kita semuanya diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah kita keluar dari masjid ini melainkan dosa-dosa kita, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, insya Allah dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita, keariban manusia yang mulia, yang kemuliaannya dimuliakan oleh yang maha mulia, yakni Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah nanti kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan kita syafaatul uzma, pertolongan yang sangat besar dari Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, tak lupa saya selaku khatib berwasiat khususnya kepada diri saya pribadi dan umumnya bagi kita semua. Marilah sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni al-imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, mengikuti segala apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang muttaqin, yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara, pada kesempatan hari ini kita masih berada di bulan Muharram. Bicara bulan Muharram, saudara, Muharram ini berkaitan dengan para nabi dan para rasul, saudara. Karena banyak sekali kejadian demi kejadian yang dialami oleh para rasul dan para nabi di bulan Muharram, saudara. Bicara bulan Muharram
saudara, ini bulan adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang dimana apabila kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amal ibadah tersebut, ganjaran pahala yang Allah akan berikan kepada kita, itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36, faqala ta'ala, inna iddatasy-syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Kata Allah, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tercantum, yang termaktub di dalam Al-Quran terdapat 12 bilangan bulan, saudara. Yauma khalaqas samawati wal ard, manakala ketika Allah tetapkan 12 bilangan bulan tersebut sekaligus Allah menciptakan langit dan bumi, saudara. Minha arba'atul hurum, kata Allah, dari 12 bilangan bulan tersebut ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, keterangan 4 bilangan bulan ini nggak ada di dalam Al-Quran. Jadi yang memberikan keterangan ini adalah Nabi kita Muhammad SAW, yang dimana hadisnya sahih, termaktub di dalam kitab Sahih Bukhari, yang dimana ini hadis, saudara, kata Nabi SAW, faqala Nabi SAW, sanatan 12 syahran yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum. Kata Nabi, dalam 1 tahun terdapat 12 bilangan bulan. Ketika Allah tetapkan 12 bilangan bulan, sekaligus Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atul hurum, dari ke-12 bilangan bulan tersebut ada 4 bilangan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Rasulullah, Dzulqa'dah. Yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram, warajab mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. 1 bulan dipisah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diapit di antara 2 bulan, yaitu bulan Jumadal awal, Jumadal akhir, dan juga bulan Sya'ban. Bulan apa itu? Bulan Rajab. Jadi 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu yang pertama adalah Dzulqa'dah, yang kedua adalah Dzulhijjah, yang ketiga adalah Muharram, yang keempat adalah bulan Rajab. Saudara, jangan disia-siain 4 bulan ini, karena 4 bulan ini adalah bulan yang istimewa selain daripada bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan kenapa tidak termasuk daripada 4 bilangan bulan? Karena bulan suci Ramadan adalah sayyidus syuhur. Bulan suci Ramadan adalah pimpinan daripada seluruh bulan, dan bulan suci Ramadan lebih mulia daripada bulan-bulan yang lainnya, saudara. Kenapa jangan disia-siakan? Karena ini kesempatan kita. Untuk apa, saudara? Untuk mengumpulkan amaliyah, amal ibadah, yang mana nanti bekal kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, kita punya umur tuh pendek-pendek umat Rasulullah SAW. Tapi bayangkan masuk surga duluan. Umurnya pendek masuk surga duluan, saudara. Diciptainnya terakhir. Ini umat Nabi terdahulu umurnya panjang-panjang. Diciptainnya terlebih dahulu, masuk surganya belakangan, saudara. Ini apa Rasulullah nggak malu? Umur umat Nabi panjang-panjang, mereka pakai buat ibadah, sujud, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, otomatis pasti amalnya banyak, saudara. Nah, kita umur umat Nabi baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun, saudara. Itu yang Rasulullah katakan, dipakai buat ibadah, maka tidak akan cukup untuk bisa menandingi daripada amaliyah umat-umat Nabi terdahulu, saudara. Nah, makanya Allah itu menghibur Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau jangan sedih. Aku akan berikan momen-momen, waktu-waktu yang istimewa, yang apabila engkau dan umatmu pakai untuk sujud kepadaku, untuk takwa kepadaku, untuk ibadah kepadaku, maka aku akan lipat gandakan daripada amal tersebut, pahala yang aku akan berikan. Nah, inilah termasuk daripada 4 bulan ini, saudara. Makanya pakai, gunakan dengan ibadah sebaik-baiknya di 4 bulan ini. Nah, kita sekarang berada di bulan Muharram. Kalau kita pakai ibadah, akan dilipat gandakan pahala kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, apabila kita berbuat maksiat,
berbuat zalim, berbuat dosa kepada Allah, maka dosa yang Allah akan berikan kepada kita, yang apabila kita bermaksiat, berbuat dosa, berbuat zalim kepada Allah, akan dilipat gandakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Nah, Saudara, ini Muharram tadi saya katakan berkaitan dengan para nabi dan rasul. Di antaranya yang pertama, Allah terima daripada taubatnya Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, yang mana Nabi Adam pernah khilaf, pernah melanggar daripada larangan Allah. Pada tanggal 10 Muharram, Nabi Adam minta kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah doa yang dipanjatkan Nabi Adam kepada Allah. Maka pada tanggal 10 Muharram, Allah terima daripada ampunan taubat Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Lalu yang berikutnya, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam pada tanggal 10 Muharram, yang mana Nabi Ibrahim itu ditangkap, Nabi Ibrahim itu dibakar. 10 Muharram Nabi Ibrahim dibebaskan dari api yang sangat panas luar biasa. Lalu yang berikutnya yaitu Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam. Nabi Yunus pernah dikhianati oleh umatnya, sehingga Nabi Yunus dilempar ke laut dan dimakan oleh ikan nun. Dan pada tanggal 10 Muharram Nabi Yunus minta kepada Allah, ya Allah, bebaskan hamba dari perut ikan ini. Tanggal 10 Muharram Nabi Yunus dikeluarkan daripada perut ikannya, saudara, ikan nun tersebut. Lalu yang berikutnya Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Pada tanggal 10 Muharram Nabi Musa dibebaskan oleh Allah dari kejaran Fir'aun dan pasukannya, saudara. Dan masih banyak lagi. Kalau saya ceritakan gak bakal habis waktunya, gak bakal sampai waktunya, saudara. Dan ini yang dialami oleh para nabi dan para rasul. Dan juga pada tanggal 10 Muharram kita punya Nabi, cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang bernama Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Itu pada tanggal 10 Muharram terbunuh, palanya dipenggal, yang dikenal dengan Karbala, saudara. Itu yang terjadi kepada cucu daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 10 Muharram yang dikenal dengan Yaumu Asyura, yaitu hari Asyura. Kita orang-orang yang ahlu sunnah wal jamaah memperingati daripada Asyura tersebut dengan cara bagaimana? Dengan cara kita ibadah saum. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Muharram ini ada dua daripada amal ibadah yang Nabi gemar, yang Nabi betul-betul mengerjakannya luar biasa. Dua amalan ini di bulan Muharram. Yang pertama adalah saum, yang pertama adalah puasa di bulan Muharram. Ini anjuran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi mengatakan di dalam kitab Sahih Muslimnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhul siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Kata Nabi, paling afdal daripada puasa setelah bulan suci Ramadan yaitu bulannya Allah, di bulan Muharram, saudara. Nabi SAW tidak pernah puasa 1 bulan penuh kecuali di bulan Muharram, saudara. Maka dari itu mari sama-sama, ini masih ada kesempatan untuk kita melaksanakan ibadah saum. Karena orang yang melaksanakan ibadah saum itu pahalanya double, 2, saudara. Ketika dia baca Quran, dia dalam keadaan saum, maka pahala baca Quran dan pahala saum dia dapat, saudara. Ketika dia saum, dia melaksanakan sholat berjamaah, dia dapat 2 pahala. Beda orang yang nggak saum, beda orang yang nggak melaksanakan ibadah puasa, maka pahalanya 1. Ketika dia baca Quran, dia dapat pahala Quran doang. Ketika dia sholat berjamaah, dia dapat daripada pahala sholat berjamaah doang. Nah, tapi kalau orang yang melaksanakan saum, lalu dia melaksanakan ibadah yang lain, maka pahalanya akan digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beruntung orang-orang yang melaksanakan saum. Saudara, Allah mengatakan dalam hadis qudsinya, apa kata Allah? As-saumu li wa ajzibih. Saum ini adalah amal ibadah yang sir, yang hanya Allah yang tahu, saudara. Maka orang yang melaksanakan ibadah saum, ketika dia munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hajatnya pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ganjaran orang yang melaksanakan saum, melaksanakan ibadah puasa, saudara, maka orang yang semacam ini itu akan diberikan ganjaran yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah lah yang berhak memberikan ganjaran pahala buat orang-orang yang melaksanakan saum. Lalu yang kedua, singkat saja, saudara. Amalan apa yang digemari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Muharram ini? Yang kedua adalah sedekah, saudara. Nabi Muhammad di bulan Muharram ini sedekahnya luar biasa. Padahal Rasulullah kehidupannya sederhana, saudara. Bahkan beliau diriwayatkan pernah nggak makan 3 hari, saudara. Tapi manakala ketika melihat orang yang susah, orang yang membutuhkan, Nabi nomor 1 membantu, saudara. Nabi dermawannya luar biasa. Maka contohlah Nabi kita Muhammad SAW. Saudara, jangan kita abaikan amalan sedekah.
amalan sedekah ini luar biasa. Yang pertama Nabi katakan dalam hadisnya, as-sadaqah tadfa'ul bala. Sedekah ini bisa menolak bala, saudara. Makanya mohon maaf, kalau ada di antara kita, rumah tangga kita sedikit-sedikit ada musibah, sedikit-sedikit ada musibah, usaha kita sedikit-sedikit ada musibah dan sebagainya, saudara. Mungkin mohon maaf, introspeksi diri, kita kurang sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Gak usah jauh-jauh, gak usah kita ke orang pinter, gak usah kita ke sono kemari, niatin sedekah. Karena apa, saudara? Nabi Musa alaihi salatu wassalam pernah berbincang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa ini dijuluki kalamullah. Beliau ini bisa berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Musa? Nabi Musa nanya sama Allah, "Ya Allah, amalan apa yang apabila hamba-Mu mengerjakan amalan tersebut, Engkau dekat dengannya, Engkau bersama dengannya?" Nabi Musa bilang, "Apakah sholat hamba-Mu?" Kata Allah, "Lah, bukan. Sholatmu untuk Engkau." "Apakah puasa yang aku kerjakan?" "Enggak, bukan. Puasa ini untuk Engkau, kembali lagi kepada Engkau." "Lalu apa ya Allah?" Allah jawab, "Amalan yang apabila hamba-Ku kerjakan, aku dekat kepadanya, yaitu sedekah, membantu saudaranya." Ketika kita lagi ngebantu nih, ngasih masjid, ngasih pesantren, ngasih daripada majelis taklim, ngasih fakir miskin, ngasih santri-santri, saudara, kita niat di situ, mohon di situ, munajat di situ, saudara, maka hajat kita langsung didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan ada keraguan di dalam hati kita bicara sedekah. Enggak sampai di situ. Nabi katakan dalam hadis yang lain, as-shadaqah taisir rizki. Sedekah itu bisa mendatangkan rizki, saudara. Jadi kalau kita pengen kaya, kalau kita pengen berkah, usaha kita pengen lancar, saudara, dagang kita, yang lainnya, rumah tangga kita, nggak usah jauh-jauh, sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat daripada usaha kita lancar, saudara. Karena dikatakan as-shadaqah miftahur rizki. Sedekah itu bisa mendatangkan daripada rizki. Sedekah itu kunci pembuka daripada rizki, saudara. Kita biar kata sholat duha luar biasa, baca waqiah, tabarok, wiritan, amalan yang mendatangkan sedekah, yang mendatangkan rizki, saudara. Tapi manakala ketika sedekah pelitnya, naudzubillah, wallahi demi Allah, nggak bakal kita diberikan keberkahan oleh Allah, nggak bakal rizki kita diberikan banyak oleh Allah, nggak bakal diberikan maju daripada usaha kita, lancar usaha kita, nggak, saudara. Karena kuncinya adalah sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka tanamkan sifat dermawan di dalam hati kita, dan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bakhil, orang-orang yang kikir. Karena Nabi mengecam untuk orang-orang yang bakhil, saudara. Apa kata Rasulullah dalam hadisnya? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-bakhilu qaribu minan nar wa ba'idu minal jannah." Kata Nabi, orang yang bakhil, orang yang pelit, dekat sama neraka, jauh dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, saudara, sedekah ini bisa menolak azab kubur. Makanya kalau kita sedekah, niatin buat orang tua kita yang telah meninggal dunia, atau keluarga kita yang telah meninggal dunia. Niatin, saudara. Karena amalan sedekah ini sampai kepada orang yang telah meninggal dunia. Kata Nabi dalam hadisnya, "Idza mata banu Adam in qata'a a'malu ila min salatin." Setiap Bani Adam meninggal dunia, maka putus amalnya. Maksudnya daripada hadis ini, saudara, orang yang udah meninggal dunia nggak lagi sholat, nggak lagi puasa, nggak lagi baca Quran, nggak lagi zakat, dia udah nggak lagi ibadah, putus, selesai amalnya, saudara. Ila min salatin, kecuali 3 amalan, 3 perkara ini, yang walaupun ini mayit telah di dalam kubur, telah meninggal dunia, terus ngalir pahalanya, saudara. Yang pertama apa kata Nabi? Shadaqatin jariyah, sedekah yang berjalan. Ini orang masih hidup, ada pembangunan masjid, ada pembangunan pesantren, ada pembangunan majelis taklim, ada wakaf, ada apa sebagainya, disumbang ke situ, dipakai tuh pesantren buat ibadah, buat hafalan Quran, hafalan hadis, belajar ilmu agama, dipakai buat ibadah kepada Allah. Maka yang nyumbang meninggal dunia itu sampai pahalanya terus, selagi itu masjid berdiri, selagi musola itu berdiri, selagi majelis taklim itu berdiri, selagi pondok pesantren itu berdiri, saudara, pahala mengalir terus, saudara. Itulah yang disebut dengan shadaqatin jariyah. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Dia masih hidup ngaji, lalu diamalkan daripada ilmu tersebut, dikasih saudaranya, anaknya, istrinya, anaknya ngasih lagi. Yang ngasih pertama tuh meninggal, saudara. Itu terus ngalir pahalanya, saudara. Itulah yang disebut dengan ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Lalu yang ketiga,
waladun soleh yad'u lahu, anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Ini orang tua udah meninggal, dia terus minta Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dia bangun tengah malam, dia gelar sajadah di situ, dia munajat kepada Allah. Wallahi demi Allah, orang tua yang lagi disiksa di dalam kubur karena dia memiliki anak yang soleh, wallahi demi Allah, maka azab kubur tersebut yang menyiksa orang tuanya dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah malu mendengar doa anak yang soleh yang munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah kita semua yang hadir pada siang hari ini dibuka hati kita, dijadikan kita orang-orang yang dermawan, dijadikan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala harmoniskan rumah tangga kita, sakinah mawaddah warahmah, dijadikan istri kita istri yang salehah, dijadikan anak cucu keturunan kita salihin dan salehat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kehidupan dunia dan akhirat kita. Insyaallah Allah luaskan rezeki kita yang halal, yang thayyibah, yang barokah, yang banyak, dan kita minta kepada Allah agar senantiasa hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat kita, diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kelak wafatkan kita dan keluarga kita dalam keadaan husnul khatimah, dan kita semua dijadikan ahlul jannah, penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahul malikil a'lam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqul yahtadil muhtadun, wa idza quri'al quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafil khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina fastaghfiruhu min kulli dhanbin 'azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun binadharin wa udhunan bi khabarin. Amma ba'du, faya ma'asyiral muslimin ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jumu'ati wal jama'ati wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi binafsihi wa thanna bi malaikati qudsi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin alladzi qada bil haqqi wa kanu bihi ya'diluna sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati Rasulillah ajma'in wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'izzal Islam wal muslimin wa 'ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al-muslimin. Allahumma ahlikil yahud wan nasara wal kafarat al-musyrikin. Allahumma amina fi durina wa aslih ulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wa taqaka. Allahumma fat'anal ghala wal waba wal riba wal zina wal zalazila wal mihan wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha Indonesia khassah wa an sairil biladina al-muslimina ajma'ina ammah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhal fahsyal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim wadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'alu fadhilatikum wa la dzikrullahi akbar.